Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alaihi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang sangat besar ya kepada kita semua untuk bisa hadir di malam ini, hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 untuk bersama-sama memetik hikmah di balik musibah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga yang akhir sehingga bisa berkumpul bersama eh, keluarga beliau dan juga para ulama yang telah mendahului kita. Amin amin ya rabbal alamin. Solihah semua, tifilah. Adapun niat kita mengadakan kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk fundraising, fundraising untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah. Insya Allah teman-teman sudah tahu ya bahwa ada musibah yang menjadi ujian berat untuk saudara-saudara kita selain yang di Palestina, yaitu di Sumatera, yaitu di Aceh, Medan, dan juga Padang. Marilah sama-sama kita luangkan waktu kita sejenak, beberapa menit, untuk mendoakan mereka, untuk meletakkan mereka di eh, pikiran kita sejenak untuk eh, agar fundraising hari ini bisa jalan dengan lancar. Amin amin ya Rabbal. Doa dimulai. Al-Fatihah. Nah, tentunya kegiatan hari ini tidak akan bisa terlaksana nih tanpa adanya apa namanya dukungan penuh dari tentu saja dari eh, pizza kesayangan kita semua ya. Si teman-teman sudah pada tahu, apalagi kalau bukan pizza Gaza. Mari kita lihat sejenak video. Ya, tidak akan mungkin terlaksana tanpa izin Allah dan juga dukungan dari Pizza Gaza. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya mau menyapa dulu nih. Alhamdulillah sudah ada 9 solihah termasuk saya dan juga handphone saya yang satu lagi. Jadi kita sudah lumayan ada banyak nih yang bisa, yang sudah hadir. Nah, gimana kabarnya Mbak? Saya akan menyapa nama ada Mbak Nana tadi yang nomor satu. Hadir duluan, Masya Allah. Gimana kabarnya Mbak Nana?
Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga Mbak Lia. Oh, Mbak Lia Cahaya Akso. Insya Allah bersinar nih. Seperti langit di Al-Aqsa. Masya Allah. Selamat datang Mbak Lia. Gimana kabarnya Mbak Lia? Masya Allah, iya Mbak, Alhamdulillah kabar baik. Amin Iya, untuk doanya, Insya Allah. Masya Allah. Sama untuk Ini Mbak ada, dan semua. iya Masya Allah. Makasih Mbak sudah berkenan hadir. Ini ada Teh Win, ada Bu Winda ketukar. Bu Winda dan Teh Kiki hampir manggil. Sama Mbak Saptia juga sudah datang. Tapi kayaknya kelempar ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk masuk ke materinya Teh Kiki Barkia. Saya izin share screen dulu ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Waalaikumsalam. Linda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Allah nggak bisa nyalain kamera, katanya nggak diizinkan sama hostnya. Bisa oh, disetting dulu nggak? Allah. Siapa yang larang ini? Dari tadi berusaha untuk men-setting tapi nggak bisa. Saya juga Iya. nggak. Apakah sudah Coba. bisa, Teh? Masya Oke, Allah. Punten. saya insya Allah. Kelihatan ya? Sudah kelihatan. Alhamdulillah. Oh, pantesan ya. Berarti tadi tuh di layar kelihatannya saya karena yang lain settingannya nggak boleh Karena yang lain share nggak bisa buka video. kameranya. Baik, saya Nggak coba apa-apa. share ya. Oh Saya, ya, mangga silakan Teh Kiki. kalau kita mulai saja ya, berapapun yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi teman kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Sebentar ya. Bentar. Udah di spotlight kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin. Atas izin Allah ya, kita bisa bersilaturahim malam ini. Hari ini kita ingin sama-sama merenungi dengan apa yang kemudian kita hadapi, bangsa kita hadapi akhir-akhir ini sebagai ayat-ayat Allah di muka bumi, gitu ya. Karena bertadabur tidak hanya menelaah, meresapi ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah setiap hari kita baca, tapi juga ayat-ayat yang memang bertebaran di muka bumi dalam bentuk kejadian demi kejadian. Silahkan Mbak Linda, tolong dibantu untuk ini kan slide-nya. Hari ini materi yang akan saya bawakan sesuai dengan amanah dari panitia adalah bagaimana memetik hikmah di balik musibah. Ya, setiap kejadian di dalam peristiwa kehidupan kita adalah sesuatu yang Allah izinkan hadir gitu ya. Seberapapun kita berusaha menghindar, sesuatu yang sudah tertulis dan terjadi akan terjadi. Demikian pula sebaliknya, seberapa besar pun kita merencanakan sesuatu tidak akan terrealisasi tanpa izin Allah gitu ya. Dan alangkah kita merugi apabila setiap episode di dalam kehidupan yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak menjadi tambahan kebaikan di dalam kehidupan kita. Termasuk diantaranya adalah musibah-musibah. Dan hari ini insya Allah saya yakin materi yang akan saya bagikan adalah sesuatu yang mungkin sudah bertahun-tahun kita sama-sama pelajari, mungkin di pengajian kita, di liko kita, di halakoh kita, tapi izinkan malam ini untuk merecall kembali gitu ya. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua. Silakan next slide, memetik hikmah di balik musibah. Insya Allah kita tidak ada perdebatan ya bahwa kehidupan itu adalah ujian. Kita sering mendengar kalimat ini, tetapi seberapa besar kita meresapi maknanya gitu ya. Jadi Allah itu menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kita gitu ya. Siapa yang diantara kita paling baik amalannya. Jadi kalau kita di sekolah juga ada proses ujian untuk menseleksi, ujian untuk melihat
perkembangan belajar gitu ya. Kalau saya dulu pernah tinggal di luar negeri itu, anak-anak itu ujian diberikan oleh Diknasnya itu bukan untuk melihat nilai seorang anak, tetapi untuk menguji kurikulum yang diterapkan di dalam satu distrik dan bagaimana realisasi para guru untuk mengajarkannya gitu ya. Jadi daya serap atau daya pemahaman anak-anak dapat terlihat dari hasil-hasil ujian itu. Ujiannya tidak untuk menilai seorang anak, tapi untuk menilai sistem, untuk menilai kurikulum. Contoh ya seperti itu. Jadi yang namanya ujian pasti untuk menilai sesuatu. Kalau Allah menciptakan kehidupan kematian, itu juga untuk menguji kita. Nah, jadi alangkah sayang kalau kemudian ujian-ujian yang kita hadapi hampir setiap episode dalam kehidupan kita itu tidak berbuah menjadi suatu peningkatan amal. Next, selanjutnya. Nah, berbicara soal ujian, kita udah by default ya hidupnya itu adalah ujian, dari ujian yang kecil receh gitu ya, dari kehebohan kita mungkin ya setiap hari mengurus keluarga dan lain, sampai ujian episode-episode yang mungkin cukup besar, bahkan turbulence yang cukup besar di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau hidup adalah ujian, maka seharusnya kematian itu adalah penutup dari ujian itu. Bahkan doa Rasulullah itu satu redaksinya tentang memohon bahwa hari yang paling baik adalah hari kematian. Itu salah satu redaksinya adalah menjadikan kematian itu adalah penutup dari keburukan. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian kelak kematian kita itu betul-betul menjadi penutup dari ujian dan penutup dari segala keburukan atau tidak? Apakah kematian kita itu nanti akan menjadi puncak dari amalan kita, lalu kemudian setelah kematian tidak ada lagi ujian yang kita rasakan, kita hanya tinggal memetik hasil kebaikan? Ataukah kemudian kematian menjadi awal dari musibah sesuatu yang lebih besar gitu ya, karena kita nggak mempersiapkan hari setelah kematian? Atau bisa jadi yang mungkin sangat kita ingin hindari ya, kayak di dalam An-Nisa ayat 9 tuh, kita jangan sampai meninggalkan generasi lemah di belakang kita. Itu jangan sampai kematian kita tuh menjadi ujian yang kemudian meninggalkan keburukan bagi orang-orang yang masih hidup. Entah karena mungkin dosa-dosa kita, mohon maaf mungkin hutang-hutang kita, mohon maaf mungkin perkara-perkara urusan yang belum selesai semasa kita hidup yang kemudian menjadi ujian gitu ya bagi orang yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari demikian. Tapi bahwa kehadiran seseorang dalam kehidupan kita datang dan pergi menjadi ujian adalah sesuatu yang pasti ya, itu juga ada di dalam Al-Quran. Sebagian kalian akan menjadi ujian bagi yang lain. Itu juga anggota keluarga kita. Tapi kita sangat berharap mudah-mudahan ketika hari kita meninggalkan keluarga kita, hari kita menjemput kematian kita, mudah-mudahan tidak banyak hal yang kemudian kita sisakan untuk menjadi ujian bagi orang-orang yang ditinggalkan. Next, selanjutnya. Next, Mbak Linda. Oke. Jadi hidup adalah ujian, bahkan setiap keadaan adalah ujian. Ada keadaan yang baik, ada keadaan yang buruk, ada yang disukai atau tidak disukai. Ada yang kita inginkan, ada yang tidak kita inginkan, ada yang kita benci, ada yang amat sangat kita cintai. Jadi dan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi dua-duanya itu cobaan, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Kadang-kadang kita itu suka iri hati dengan apa yang kemudian menjadi takdir saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, sehingga kita seolah-olah menginginkan karunia itu ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak benar-benar tahu apa yang terbaik bagi kita. Bisa jadi ketika karunia itu datang dan menjadi milik kita, Allah yang Maha Tahu, bisa jadi kita tidak bisa lebih siap dari mereka yang menerimanya. Ada orang-orang yang Allah pilih lebih mudah lulus, misalnya mendapatkan ujian kebahagiaan. Tapi ada orang-orang yang kemudian Allah pilih untuk lebih banyak mendapatkan ujian kesedihan. Bahkan ada beberapa orang yang Allah takdirkan dari hampir segala lini kehidupannya adalah
sesuatu yang tidak kita harapkan. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang duafa yang saya tahu cerita kehidupan pribadinya, tidak hanya masalah materi yang kemudian dihadapi, dia harus mengurus suaminya yang sakit, anaknya yang berkebutuhan khusus sakit, dan lain-lain. Saya cuma bisa, ibu sini saya mau meluk ibu gitu ya. Saking saya tidak tahu apakah ketika saya ada di dalam posisi beliau, apakah kita masih menyelimuti hati kita dengan ketakwaan atau tidak gitu ya. Saya cuma bilang sama ibu tuh, Bu, kalau nanti ibu masuk surga, ibu jangan lupa panggil saya gitu. Karena saya melihat ada banyak hal yang ia hadapi setiap hari adalah ladang surga baginya, dan alhamdulillah beliau ridho dengan ketetapan yang Allah berikan. Beliau juga sabar dalam menjalaninya, sehingga saya berharap mudah-mudahan Allah pertemukan saya dengan beliau di surganya Allah. Ya, beliau menangis memeluk saya tanpa perlu banyak berkata. Kita sama-sama bisa memahami ada beban yang mungkin di pundaknya begitu sangat berat gitu ya, tetapi yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar kesanggupan hambanya. Jadi kebahagiaan dan kesedihan dua-duanya adalah ujian. Begitu juga kekayaan dan kemiskinan. Ada orang yang mungkin amat sangat lelah dengan kemiskinannya dan berharap kekayaan itu hadir dalam kehidupannya, tetapi Allah mungkin maha tahu itu adalah sesuatu yang lebih selamat bagi dirinya. Kesehatan dan kesakitan. Dan ada banyak orang yang depresi dengan rasa sakitnya, padahal di balik itu ada banyak bonus ya dalam kesabaran menghadapi kesakitan. Kelapangan, kesempitan semua juga adalah ujian. Jadi ya, ujian itu netral sebenarnya. Yang tidak netral itu respon kita. Nah, bagaimana kemudian sebagai seorang hamba kita berusaha menyikapi ya setiap apa yang hadir dalam kehidupan kita. Mangga, silakan next selanjutnya. Oke, jadi karunia sama musibah itu sama-sama ujian, dan ada hal yang amat sangat kita cintai. Next di slide ini, dua hal yang kalau kita lihat begitu terasa ya dalam musibah bencana yang akhir-akhir ini terjadi. Next slide, yaitu masalah anak dan harta gitu ya. Terasa benar gitu ya betapa kehidupan yang tadinya berjalan sangat normal, kita mungkin sedang terlelap tidur atau kita sedang bekerja, beraktivitas seperti sehari-hari, kemudian tiba-tiba cerita kehidupan itu berubah 180 derajat, dan itu amat sangat menimpa kepada apa yang kemudian kita kumpulkan sehari-hari, harta yang amat kita cintai, harta yang mungkin bisa menjadi topik yang paling dominan di dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kemudian ketika Allah menginginkan itu tercabut, terambil sebegitu cepatnya ya, sebegitu cepatnya, padahal kita amat sangat tahu bahwa kita menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan itu. Begitu juga kerabat anak-anak kita lihat betapa banyak saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, mereka diuji dengan kehilangan kerabat-kerabat mereka gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya di surat Al-Munafikun ayat 9, janganlah kamu terpedaya terhadap harta dan anak-anakmu, karena sesungguhnya mereka adalah ujian bagimu, dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang amat besar. Itu dalam konteks bencana ya. Dalam konteks sehari-hari kita, Masya Allah gitu ya. Justru kadang-kadang ujian itu muncul pada topik yang amat sangat kita tekuni gitu ya. Kalau saya misalnya sering dulu menulis tentang kisah hikmah dalam hal pengasuhan. Teman-teman yang pernah menulis membaca buku-buku saya, yaitu sebenarnya kumpulan bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan masalah ujian demi ujian persoalan anak-anak. Kalau saya mungkin ada episode kehidupan yang ya justru punya banyak anak, di situ kemudian menjadi topik utama masalah ujian saya gitu ya. Bahkan saya punya turbulensi dalam kehidupan yang terkait dengan anak-anak saya, dan alhamdulillah ala kulli hal dengan turbulensi itu kemudian menjadikan kita berada pada satu state benar-benar yang berserah, menghamba, benar-benar merasa bahwa tiada daya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat bersyukur gitu ya, Allah memperjalankan pada satu perjalanan hidup yang mendamparkan saya pada state itu gitu ya, yang mungkin kalau tidak dikasih ujian itu kita masih selalu
sandar kepada sunatullah ikhtiar yang memang tetap seharusnya kita lakukan, tetapi tidak boleh kita menjadikan itu sebagai apa ya, asbab ya, keyakinan bahwa jika ingin B maka harus A, jika ingin C maka jika ingin D maka harus C. Nah, sering sekali kita menisbatkan kekuatan itu kepada metode, kepada cara gitu. Kita kemudian melupakan kekuatan yang lebih besar, bahwa apapun yang kemudian kita lakukan, ikhtiar apapun yang kita lakukan, tidak akan hasilnya itu mencapai apa yang kita harapkan kecuali sesuatu yang Allah izinkan. Atau mungkin para pembisnis gitu ya, yang setiap hari berkutik dengan ekonomi, justru malah banyak sekali ujiannya dari sisi harta. Ada yang kemudian bisnisnya bolak-balik merugi gitu ya. Kemudian ada juga yang Allah biarkan ya, kemudian bertambah, berkembang, bahkan membuka jalan yang begitu lebar untuk mengakomodir keserakahan manusia dan lain-lain. Nauzubillah, semua adalah ujian. Dan dua hal itu adalah sesuatu yang amat sangat dicintai oleh manusia. Next, selanjutnya. Oke, jadi sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali tentang hakikat dari ujian. Karena kalau kita tahu hakikatnya, nanti kita bisa lebih terarah bagaimana menghadapinya. Jadi, alhamdulillah, kalau pernah mungkin dengar suatu nasyid yang bersyukurlah kita masih dapat diuji apapun yang terjadi, batasnya diketahui. Mungkin ingat ya, waktu kita dulu Ramadan tuh sering banget ada ini. Nah, jadi sebenarnya ketika kita diuji, ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri karena ini menjadi jembatan kita menuju derajat kedekatan kepada Allah. Jadi fungsi dari ujian itu mengasah cahaya keyakinan. Seberapa besar kita yakin bahwa Allah menjadi sumber satu-satunya kekuatan, sumber utama dari semua jalan keluar gitu ya. Fungsi ujian juga memperteguh keimanan kita dan mendidik hati kita, termasuk membersihkannya dari penyakit-penyakit hati. Dan alhamdulillah saya merasakan berapa banyak perjalanan kehidupan sampai di titik saya, ya Allah izinkan mencapai usia 40 tahun. Harusnya kalau di dalam teori pendidikan sudah masuk ke ini ya, hampir mature state gitu ya. Saya harus pada tahapan menjadi manusia yang dewasa. Dan betapa Allah itu memperjalankan kehidupan untuk mencapai satu state itu ya dengan beragam ujian dan persoalan. Karena ada masa-masa di mana saya merasa bahwa ujiannya tidak sesuai dengan usia saya. Saya punya ujian besar ketika waktu SMA, saya punya ujian besar ketika waktu kuliah. Saya menikah lebih muda, saya punya anak lebih cepat dari teman-teman saya. Ada banyak hal yang mungkin sudah saya rasakan, tetapi mungkin pada saat yang sama teman-teman saya mungkin masih bermain dan lain-lain. Tapi saya sangat amat bersyukur gitu ya, karena ujian dari ujian itulah yang kemudian mendewasakan kita. Begitu juga kalau kita lihat saudara-saudara kita di Gaza, atau misalnya saudara-saudara kita yang saat ini dalam usia kecil, mereka harus ditinggalkan orang tua karena bencana Sumatera. Ya, saya sangat yakin gitu ya, Allah mempersiapkan mereka untuk sesuatu, sehingga Allah mengkuatkan akar mereka dengan terpaan yang mungkin lebih berbeda dari manusia pada umumnya. Makanya modal yang paling utama dalam menjalankan semua kehidupan kita adalah keyakinan. Dan seandainya kita diberikan keyakinan oleh Allah dalam setiap keadaan apapun, seminim apapun saldo di dalam bank kita misalnya, atau sehimpit apapun persoalan kita, sebuntu apapun kita ya, atau kalau misalnya kita lihat hari ini di Sumatera, nampak seolah kita tidak tahu dari mana akan memulai kembali kehidupan yang menjadi normal gitu. Terlalu banyak hal yang mungkin harus kita benahi, yang tidak mungkin dilakukan oleh 1-2 manusia gitu ya. Tapi keyakinan itu adalah nikmat yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kalau kita yakin, kita gak berputus asa dari rahmat Allah, kita akan punya kekuatan untuk memulai sunatullah atau ikhtiar-ikhtiar menuju solusi dan perbaikan itu. Suara saya masih jelas, Mbak Linda?
Jangan-jangan suara saya terlalu renyah untuk Sangat jelas. menabuhkan teman-teman semua. Direnungi ini setiap kalimat yang keluar dari Teh Kiki, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, lanjut ya. Jadi saudara-saudariku, ada beberapa prinsip yang harus kita yakini supaya tadi ya, ujian itu kan ada fungsinya. Nah, supaya dia itu betul-betul bisa sesuai dengan fitrah fungsinya. Maka ada hal yang kemudian harus kita yakini ya, prinsip-prinsip ini harus kita pegang sehingga kita betul-betul dapat optimal mendapatkan kebaikan dari ujian yang memang Allah hadirkan sesuai dengan fungsi yang Allah inginkan. Ini yang pertama. Ya Masya Allah ya, banyak ujian yang dihadapi oleh kita atau dilihat oleh kita menjadi ujian oleh orang lain. Itu suatu hal yang harus kita syukuri juga ya. Jadi Allah memberikan kita peringatan kepada sesuatu yang tidak tertimpa kepada diri kita, tetapi tertimpa dulu kepada orang lain. Sayangnya manusia kadang-kadang ada yang belum terpanggil dari panggilan pertama seperti ini. Gitu ya. Baru kemudian ketika dirasakan secara langsung baru gitu ya terasa untuk mengingat kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita harus tahu bahwa musibah apapun yang menimpa kita disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri. Tapi bersandingan dengan kalimat ini Allah juga kemudian menyampaikan Allah itu memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita sama-sama tahu ya, banjir kita di Sumatera sangat membukakan apa yang kemudian selama ini mungkin ditutupi manusia yang melakukan kesalahan. Tapi Allah kemudian memperlihatkan yang kemudian dari kesalahan itu menjadi ujian bagi orang-orang lainnya. Ya, ada di dalam Al-Quran itu ya. Jadi manusia itu bisa menjadi ujian bagi manusia yang lain, termasuk ketika kita memiliki pemimpin yang salah dalam hal memberikan keputusan, atau pemimpin yang tidak adil, atau pemimpin yang serakah, atau pemimpin yang mohon maaf kalau di akhir zaman itu ada hadis yang menggambarkan tentang pemimpin bodoh dan kekanak-kanakan, nauzubillah. Dan walaupun saya akui gitu ya, tanda-tanda itu dari setiap negara belahan dunia itu seperti satu angkatan yang serupa gitu ya. Mungkin cukup menggambarkan sebenarnya kita ini sekarang ada di fasa mana menuju akhir zaman itu. Tapi jangan lihat orang lain ya, bahwa mereka hadir itu menjadi ujian kita, jadi lebih fokus pada kita. Kenapa Allah kemudian menghadirkan pemimpin demikian? Kenapa Allah menghadirkan pasangan demikian? Kenapa Allah menghadirkan anak-anak yang kemudian menjadi ujian kita? Ya betul, bahwa orang-orang di sekitar kita datang dan perginya mereka dalam kehidupan kita adalah ujian. Tetapi mari kita lebih fokus pada area yang dapat kita lakukan gitu ya. Kita nggak bisa banyak mengubah orang lain, tapi kita berintrospeksi kenapa kita harus bertemu dan punya masalah dengan orang-orang seperti ini. Kita nggak bisa mengatur hati orang lain, keserakahan orang lain, kecurangan orang lain, keburukan orang lain, tapi kita masih bisa berintrospeksi kenapa Allah kemudian menguji kita untuk bertemu orang-orang itu dan menjadikan ujian itu kepada kita. Gitu ya. Kemudian ujian yang kedua adalah sarana Allah untuk membersihkan diri kita termasuk harta kita. Ya, saya tuh pernah punya satu apa ya, kan kalau bekerja tuh suka ada deposit sesuatu ya. Kemudian pada saat itu tuh kita meyakini bahwa ini tidak diambil sebagai harta kita, kita kemudian berikan saja pada fisabilillah supaya nggak ini. Tapi ternyata ya mungkin ya mungkin katakanlah kalau di dalam pekerjaan itu ya ada tunjangan dan lain yang mungkin menjadi hak kita, yang bukan menjadi hak kita itu kadang-kadang ya kalau bukan hak kita tuh betul-betul tidak menjadi hak kita. Bahkan ketika saya sudah menginfakkan itu untuk fisabilillah pun belum terrealisasi gitu ya manfaatnya. Gitu. Jadi ya itulah sesuatu yang bukan menjadi milik kita itu amat sangat mudah gitu ya bertebaran, dan musibah-musibah terkait dengan harta kita itu sebenarnya ya cara Allah untuk menyisakan, menyaring bahwa yang hadir kepada keluarga kita adalah sebenar-benarnya yang bersih yang Allah izinkan untuk menjadi milik kita, menjadi rezeki kita.
atau misalnya ujian membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita. Tidaklah seorang mukmin ditimpa suatu penyakit atau kesulitan, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Jadi kita itu banyak melakukan kesalahan yang tidak kita sadari, lalu Allah dengan kasih sayangnya memberikan kita beragam macam kesulitan yang menghapuskan dosa-dosa itu. Terutama dosa-dosa kecil ya, yang sering sekali luput dari kesadaran kita bahwa itu adalah dosa kita. Next, selanjutnya. Yang ketiga adalah proses seleksi kualitas manusia. Jadi Allah itu akan menguji kamu sehingga Allah mengetahui orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik di antara kita. Di Quran Al-Imran ayat 170. Jadi jangan kita sampai melampaui melampaui Allah dengan menjustifikasi seseorang berdasarkan ujiannya, berdasarkan kemalangan yang ia dapatkan. Nauzubillah. Karena kita tidak tahu kemalangan yang seseorang dapatkan itu adalah tanda kasih sayang atau tanda hukuman. Bahkan ketika tanda hukuman pun masih ada peluang untuk membersihkan dosa-dosa. Makanya ketika kita nisbatkan pada kasus bencana Sumatera, kenapa sih Aceh lagi? Kenapa Aceh yang dapat tsunami? Kenapa Aceh juga yang dapat ini? Mungkin sekilas kita bisa sangat sombong gitu ya. Ini ada apa dengan Aceh misalnya? Gitu ya. Tapi kalau kita telah lagi bagaimana ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang berbicara tentang kesulitan, bencana, itu ada yang kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang justru Allah sayang. Ya, salah satunya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Jadi mereka yang selamat bukan berarti sesuatu yang nampak lebih baik daripada tidak selamat. Bisa jadi yang tidak selamat itu Allah kemudian memang memilih untuk dimatikan sebelum datangnya fitnah yang lebih besar. Kalau saya justru sebenarnya berharap keturunan saya bisa Allah matikan sebelum hadirnya fitnah Dajjal yang kemudian bahkan orang-orang beriman pun bisa goyah imannya. Tapi guru saya selalu mengingatkan saya, sesungguhnya Allah menakdirkan siapa yang kemudian tetap hidup di masa itu dan siapa yang sudah tidak. Jadi satu sisi kita sedih kehilangan saudara-saudara itu kita atau kerabat kita atau keluarga kita yang mati, yang meninggal lebih dulu dari kita, tapi sesungguhnya mereka bisa jadi orang-orang yang jauh lebih beruntung. Bagi mereka-mereka yang mungkin meninggal dalam keadaan tadi banjir, bencana alam, atau COVID kemarin. Sesuatu yang mungkin amat menyedihkan, tapi sesungguhnya itu adalah karunia yang amat besar. Karena menyelamatkan dari fitnah yang lebih besar. Apalagi fitnah akhir zaman yang saat ini. Kenapa kami di panitia di sini juga membuka materi ini untuk sebenarnya melahirkan satu komunitas. Karena kita merasa perlu di akhir zaman ini punya teman yang kemudian saling mencengkram erat. Untuk saling mengingatkan di tengah fitnah yang amat sangat dahsyat gitu. Yang belum tentu kita itu akan mampu mempertahankan iman kita ketika Dajjal itu muncul gitu ya. Yang nampak seperti Tuhan yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan banyak persoalan-persoalan. Kita nggak tahu apakah kita sanggup mempertahankan iman kita dalam kondisi seperti itu. Maka bersyukur teman-teman yang kemudian kerabat-kerabat kita yang mungkin Allah matikan dalam keadaan syahid seperti ini, meskipun menyisakan luka dan sedih di antara kita gitu ya. Jadi yang selanjutnya adalah ujian membangunkan hati yang lalai. Jadi tadi saya bilang kadang ada ujian yang sampai kepada saudara-saudara kita, tapi itu menjadi bonus ya, hikmah yang kemudian boleh kita curi, boleh kita ambil dan menjadi hak milik kita untuk kemudian kita renungi. Benar nggak sih bahwa bencana-bencana yang kemudian datangnya begitu amat semakin dekat. Jadi dari dulu kan sebenarnya ada ya banjir, gunung meletus dan lain-lain, tapi coba Bapak Ibu perhatikan, coba Ummahat akhwati perhatikan bahwa akhir-akhir ini durasinya begitu amat sangat berdekatan. Ini juga menjadi satu fase tersendiri di dalam kehidupan bumi ya, tentang kiamat-kiamat sugro.
Dan apa yang kemudian terjadi dari saudara-saudara kita ini membangunkan hati kita yang lalai. Tidak ada amal yang lebih baik daripada mengingat Allah, dan tidak ada amal yang lebih buruk daripada meninggalkan mengingat Allah. Jadi insya Allah gitu ya, mudah-mudahan ada banyak hati yang terbuka, ada banyak hidayah yang Allah sebarkan dari bencana-bencana yang dialami oleh negara kita. Walaupun kita lihat di tadi poin ketiga gitu ya, betapa banyak juga yang masih kita lihat kemunafikan itu muncul, bahkan dalam kondisi Allah sudah menegur kita dengan begitu dekat. Hari ini saya dapatkan berita rakyat Aceh marah terhadap satu rombongan yang kemudian membawa bantuan hanya untuk difoto, didokumentasikan, dan kemudian bantuan itu diambil kembali mungkin untuk foto status di tempat yang lain sehingga terlihat membantu di banyak titik. Kemudian mereka marah gitu ya. La haula wala quwata illa, bayangkan dari dalam kondisi saudara-saudara kita begitu amat sangat membutuhkan, ada banyak orang-orang yang masih memperhatikan soal masalah nama, soal masalah mohon maaf kerugian bisnis dan lain-lain gitu, sehingga kemudian mengindahkan hati nuraninya untuk kemudian melihat tanda-tanda ayat Al-Quran di sekitar kita yang sesungguhnya tidak hanya untuk mereka yang mengalami, tetapi juga untuk kita yang masih hidup, yang jauh, yang hanya lihat di layar kaca gitu ya. Jadi obat dari segala obat sesungguhnya adalah mengingat Allah gitu ya. Termasuk juga hari ini kita banyak mungkin mendapatkan berita ya. Saya juga tadi di grup memberikan tips kepada teman-teman untuk mulai mempersiapkan tas siaga bencana dan lain-lain karena ada peringatan dari BMKG, itu lebih pada ikhtiar. Tapi utamanya adalah mengingat Allah. Karena mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Mengingat Allah bahwa Allah itu akan memperjalankan kita kepada suatu takdir yang memang Allah pilih, dan Allah tuh gak akan menzalimi hamba-hambanya yang beriman, insyaallah. Oke, dan ujian selanjutnya itu punya hikmah untuk meruntuhkan kesombongan kita dan membuat kita benar-benar menghamba, membuat kita benar-benar berserah, terkusruk, khusyuk, tersungkur di hadapan Allah. Dan kadang-kadang ujian itu juga mengikis keinginan-keinginan kita untuk menuju pada satu titik yang Allah inginkan. Saya punya satu fase kehidupan di dalam masa muda saya ketika mencari jodoh, sampai kemudian Allah perjalankan bertemu dengan suami saya hari ini. Itu subhanallah gitu ya, cukup panjang dan banyak ujian yang kemudian akhirnya itu membawa pada satu titik, ya udahlah ya Allah terserah aja sama yang mana, kata Allah yang terbaik gitu ya. Yang saya akui gitu bahwa mungkin pada saat itu kalau tidak kemudian dihadapkan pada ujian-ujian itu, tidak sampai pada satu titik pasrah untuk menerima karunia besar Allah sudah siapkan kepada kita, sehingga kita betul-betul bisa memetik hikmahnya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar. Ternyata Allah menyiapkan satu hadiah besar yang sama sekali mungkin tidak pernah kita pikirkan. Ya, jadi begitulah manusia, amat sangat sombong. Sombong yang paling besar adalah sombong menolak kebenaran. Sombong yang paling rendah adalah sombong karena meremehkan orang lain gitu ya. Termasuk mohon maaf ya, kadang-kadang dalam dunia perjodohan perempuan-perempuan hari ini yang mungkin apalagi mungkin pendidikannya tinggi dan lain-lain, dan kemudian mengalami beberapa kesulitan dalam hal ini juga kadang-kadang juga terkait dengan masalah ini, kesombongan yang mungkin masih ada di dalam hati, yang kadang-kadang membuat fungsi peran qawamah para laki-laki juga menjadi terganggu karena sifat-sifat sombong yang ada di dalam perempuan. Contoh ya, dan ujian-ujian itu sebenarnya bisa meruntuhkan kesombongan kita. Bahkan kalau di dalam itu ya, di dalam konteks yang lain, misalnya azab saja ya. Jadi Allah itu tidak akan mengutus seseorang nabi ke suatu negeri lalu penduduknya kemudian mendustakan apa yang dibawa oleh nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan. Itu tuh kesempitan dan penderitaan tuh sebenarnya belum jadi azab, masih dikasih kesempatan untuk kemudian mereka tuh tunduk dan merendahkan diri. Jadi ada banyak hal yang ketidaknyamanan yang tidak kita sukai di dalam kehidupan kita ini sebenarnya bukan cara Allah marah, bukan juga kemudian cara Allah menghukum, tapi lebih pada memberikan kesempatan untuk kemudian kita
merobohkan kesombongan diri, dan betul-betul menghamba pada sebenar-benarnya pasrah. Seperti yang mungkin tadi saya sedikit ulas, saya pernah punya turbulence di dalam kehidupan rumah tangga saya, dalam hal anak itu, sampai pada titik betul-betul saya merasa bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Seberapa daya upaya apapun teori kamu sudah terlaksanakan, segala ikhtiar sunatullah, tips-tips dari ahli atau dari dunia psikolog dan lain-lain, kita udah coba ikhtiarkan, kita sampai pada titik, ya Allah, aku serahkan gitu ya hati anak-anakku, keturunanku kepada Engkau gitu ya, karena tidak ada daya kekuatan selain kekuatan Allah. Tidak akan ada, nggak akan terjadi suatu kebaikan kecuali apa yang Allah izinkan. Ya apalagi perkara masalah hati, dakwah kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, bahkan Nabi pun tidak bisa menjamin keimanannya, turunannya, anak-anaknya. Ada banyak contoh di dalam kehidupan bahwa istri Nabi justru menjadi orang yang membangkang, yang tidak termasuk di dalam golongan pengikutnya. Anak Nabi gitu kemudian nggak nurut gitu ya, kemudian termasuk di dalam orang-orang yang mendapatkan azab karena tidak mempercayai apa yang diyakini oleh orang tuanya. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan ujian seperti itu, tetapi itu menjadi contoh bagi kita bahwa bahkan Nabi pun tidak bisa menggenggam hati, tidak bisa memberikan petunjuk kepada kerabatnya, apalagi kita gitu ya, pada anak-anak. Jadi betul-betul bahwa ujian demi ujian itu membuat kita tuh semakin merunduk, semakin menghamba hanya kepada Allah, dan semakin merasa bahwa tiada daya kekuatan kecuali milik Allah. Nah, begitu juga apa yang kemudian terjadi di Sumatera misalnya. Kalau kita lihat dari sampai para relawan pun mungkin ingin berteriak, ingin menangis, mungkin sampai pada titik yang bila mana datang pertolongan Allah. Itu juga kemudian apa yang terjadi di Gaza gitu, yang kadang-kadang nggak masuk pikiran kita ketika di blokade, bagaimana kemudian mereka mendapatkan bahan makanan, tapi masih ada pejuang, masih ada yang bergerak, masih ada terowongan-terowongan yang kemudian digali gitu ya, masih ada senjata masuk, masih ada perjuangan. Itu ada hal-hal yang kemudian ya subhanallah, itu sesuatu yang di luar kuasa manusia, tetapi mudah bagi Allah untuk memberikan pertolongan dan kekuatan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Next, selanjutnya, ujian adalah meningkatkan iman dan kesabaran ya. Jadi Allah udah bilang dikasih ketakutan, dikasih kelaparan, dikasih kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Tapi Allah janji kemudian mengasih berita gembira kepada mereka yang sabar. Jadi karunia berita gembira ini nggak akan dikeluarin kecuali syaratnya sudah melewati apa yang kemudian Allah isyaratkan, Allah syaratkan di sini gitu ya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Saya punya satu karunia besar di dalam kehidupan saya yang berawal dari musibah terbesar sebagai orang tua, yaitu kehilangan anak. Di suatu ketika, sebentar ya. Di suatu ketika Allah mengizinkan saya hamil yang ke-10, anak yang seharusnya ke-9, itu USG terakhir tuh ya baiklah ya, insya Allah sudah direncanakan untuk operasi dan lain-lain. Jadi ketika pemeriksaan terakhir tiba-tiba Allah menginginkan takdir yang lain, ya Allah mencabutnya gitu ya. Pada saat itu dokter juga cukup kaget ya, karena tidak ada tanda-tanda yang ya secara zahir bisa kenapa gitu kan, mungkin kalau orang yang dari awal misalnya sudah sakit, sudah memprediksi sesuatu, ini tidak gitu ya. Jadi sudah direncanakan ya insya Allah ya kita hari Sabtu akan operasi sesar, Rabu kita cek. Tiba-tiba pada saat itu Allah kemudian mengambilnya gitu ya. Jadi pada saat dokter itu terkaget, kemudian saya bilang, ya Allah, aku ridho akan keputusanmu gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu hal yang kemudian menggembirakan saya adalah saya punya 8 anak, tapi apakah kemudian saya bisa menjamin bahwa mereka itu masuk surga?
tidak gitu ya. Tapi kemudian Allah memberikan hadiah kepada saya. Ada satu yang kemudian insya Allah sudah Allah simpan sebagai simpanan saya. Mudah-mudahan dengan simpanan itu Allah kemudian ridha menarik saya, dan kemudian mudah-mudahan juga bisa menjadi syafaat gitu ya untuk saudara-saudara. Itu salah satu gitu ya, bahwa ya Allah memberikan karunia hadiah kepada kita melalui ujian yang amat berat. Ya. Tapi disitulah kemudian, karena itulah Allah kemudian memberikan berita gembira. Tapi kepada siapa? Kepada yang sabar. Yang kalau kata Rasulullah tuh sabar tuh apa? Sabar tuh yang dari detik pertama, awal pertama, bukan yang udah ngomel dulu, udah marah-marah dulu, udah nyalah-nyalahin baru habis itu ya udah deh, oke aku sabar. Jadi yang kemudian yang ketujuh adalah bahwa ujian yang kita hadapi itu sebenarnya menginginkan kita akan nikmat yang lalai kita syukuri. Kita tuh baru kita merasakan suatu nikmat ketika Allah itu sudah mencabutnya. Kita merasakan nikmat kaki ketika kita nggak bisa berjalan. Kita merasakan nikmat bisa bernafas ketika kita merasa sesak gitu ya. Jadi karena Allah itu mencabut suatu kenikmatan kepada kita untuk kemudian mengingatkan betapa karunia Allah itu besar. Jadi ya bayangkan kita lihat saudara-saudara kita di Gaza atau di Sumatera. Bahkan mungkin kita suka lalai gitu terhadap nikmat kita punya tempat tinggal walaupun amat sederhana, walaupun hanya kontrak. Ya mungkin kadang-kadang kita menggerutu, kita betapa ingin menjadi seperti orang lain yang punya rumahnya mewah dan lain-lain. Ketika sudah kita dicabut, terasa bahwa yang sederhana pun amat sangat menyelamatkan, yang sederhana pun amat sangat memberikan kenyamanan gitu ya. Jadi ya sesungguhnya ujian juga salah satu cara untuk kemudian kita mengingat gitu bahwa Masya Allah nikmat Allah itu begitu luar biasa, sesuatu yang kadang-kadang kita luput dari rasa syukur ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah maka dia akan dihisap dengan hisap yang berat. Jadi bisa jadi kemudian Allah itu mencabut terlebih dahulu nikmat itu karena Allah ingin memberikan peringatan, karena atas dasar kasih sayangnya sebelum kita kemudian mendapatkan hisap yang sebelum nanti dinilainya di akhirat yang udah nggak bisa diperbaiki, yang udah nggak bisa kita cari solusinya. Allah tuh kasih dulu di dunia biar ngasih kesempatan kita untuk memperbaiki itu sebelum datang hisap yang berat. Jadi untuk teman-teman yang kemudian diselamatkan dari bencana bukan berarti juga lebih mulia dari orang-orang yang kemudian tidak diselamatkan dan mendapati kematiannya. Bisa jadi itu cara Allah menyayangi kita untuk membuat kesempatan bagi kita untuk bertobat, memperbaiki yang harus diperbaiki. Bisa jadi Allah menyambungkan kembali, menyelamatkan kita dari bencana justru karena Allah ingin memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat atas dosa-dosa. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi seseorang itu berdasarkan ujiannya. Apalagi kemudian kita merasa mulia dari orang lain karena merasa bahwa orang lain dengan ujiannya itu adalah suatu azab dan hukuman kepada kita. Ya. Bahkan seseorang yang mungkin dalam keadaan kafir sekalipun kita tidak pernah bisa menjamin apakah di akhir hayatnya dia tetap dalam kekafirannya dan menjamin bahwa kita di akhir hayat kita dengan keimanan kita tidak tahu. Kemudian yang terakhir adalah ujian mengingatkan kita akan kematian. Jadi dulu pernah ada satu kisah Israel lihat ya kalau tidak salah. Yang intinya dia minta dikasih peringatan tentang kematian sebelum kematian itu datang. Nah, isyarat-isyarat itu sesuatu yang dia tidak sadari. Misalnya dari kematian hewan peliharaannya atau dari hal-hal. Jadi maksudnya itu saya lupa persis ceritanya, tapi intinya bahwa sebenarnya pengingat kematian kita itu banyak sekali di sekitar kita. Bahwa itu tuh kalau saya merasakan ketika kematian anak saya itu kayak andai kamu bisa bergerak ke beberapa detik yang lalu gitu ya. Tapi nggak bisa kita memundurkan kembali. Untuk apa? Kita nggak bisa memundurkan kembali gitu ya hidup kita gitu untuk kemudian mencegah kematian itu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan kematian yang terbaik ya.
Setiap jiwa akan merasakan kematian dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Udah emang terasa banget gitu ya, emang kita tuh dari mana dan bakal dapat kemana gitu. Ya kalau misalnya kemudian cobaan-cobaan ini tidak boleh next slide, tidak kemudian mengingatkan kita, ya alangkah meruginya kita. Nah sekarang goal terbesar itu apa gitu? Goal terbesar dari ujian itu dua sebenarnya. Ya Allah tuh pengen membersihkan hati kita dari ketergantungan kita kepada selain Allah. Makanya untuk orang-orang yang amat sangat dipilih oleh Allah mendapatkan cobaan yang amat sangat besar tuh, ya sampai pada titik yang udah mentok banget bila mana datang pertolongan Allah. Allah kemudian berkata di dalam Al-Quran, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi kita sampai pada sisi yang mentok, gak tahu A sampai Z terus kayak gimana lagi gitu diapain. Saya pernah seseorang kan dulu kan karena suka menulis saya jadi suka banyak yang curhat. Ada yang datang pada saya, dia menyampaikan seluruh persoalannya. Persoalan itu dari segala macam, ekonomi, suami, anak, dan hampir seperti benang kusut. Lalu saya cuma bilang, tolonglah agama Allah gitu ya. Gimana saya mau menolong agama Allah? Saya juga gak punya kelebihan harta. Ya udah, lepaskan kesulitan orang lain. Gimana saya bisa melepaskan kesulitan orang lain? Saya juga sulit katanya. Saya bilang, ya udah, kamu masak, kamu berikan satu aja untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Ternyata dari sesederhana itu kemudian Allah tuh memberikan jalan keluar. Tapi beberapa bulan kemudian dia datang WA saya, Teteh terima kasih ya atas tipsnya. Hah, tips apa ya? Saya juga udah lupa Teteh. Kata dari melepaskan kesulitan orang lain, Allah kemudian membuktikan janji untuk melepaskan sedikit demi sedikit benang kusut di dalam persoalan kehidupannya gitu ya. Sehingga dia merasakan betul pertolongan Allah. Dan dari situlah kemudian iman semakin tebal, hati semakin bersih. Dan akhirnya merasa bahwa sumber kekuatan, sumber solusi dari setiap masalah itu cuma dari Allah. Makanya kita mengeja diri kita untuk bagaimana meraih itu, meraih pertolongan Allah itu. Kita benar-benar bergantung hanya kepada Allah. Dan kemudian yang kedua, goal terbesar adalah sebenarnya hari demi hari, dari ujian demi ujian, episode ke episode, sebenarnya kita sedang mempersiapkan kematian terbaik. Orang yang paling cerdas adalah orang-orang yang paling banyak kematian, banyak mempersiapkannya. Saya sangat bersyukur Allah juga memberikan ujian saya sakit misalnya ya. Dengan itu juga ya alhamdulillah gitu ya. Kita berusaha untuk, ya kalau dari sisi dunia kita seolah berusaha untuk hidup 1000 tahun. Tapi kalau dari sisi mengingat Allah, kita berusaha mendekat, kita merasa bahwa kematian itu amat sangat dekat. Nah sekarang dengan teman-teman udah ngelihat bencana datang, BMKG ngasih udah, kalau Jakarta tuh calonnya apa? Calonnya tsunami. Kalau Bandung, Lembang itu calonnya apa? Calonnya gempa, patahan Lembang gitu ya. Jadi terasa banget bahwa kematian itu amat sangat dekat. Dan betul ya, bahwa apa yang kadang-kadang tidak semua hal yang kita kumpulkan di dunia ini dan kita perjuangkan dengan saat mati-matian itu kemudian menjadi sesuatu yang amat sangat bermanfaat dalam menghadapi kematian ini. Nah, bahkan bisa jadi ada yang amat sangat mudah itu hancur. Walaupun secara ikhtiar tetap ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin, bukan karena kita merasa melawan kematian, bukan karena kita merasa bahwa kita ingin membebaskan diri dari kecelakaan atas ikhtiar yang kita lakukan, tapi lebih karena menjalankan perintah Allah untuk sunatullah ikhtiar itu. Jadi sekarang siapkan siaga bencana. Saya sudah dalam kondisi yang sering memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa kapanpun, dimanapun kita bisa terpisah oleh saudara-saudara kita, oleh orang tua kita. Saya ajarkan mereka apa yang harus mereka lakukan kalau misalnya mereka nanti nggak mendapati ayah ibunya di sekitar mereka pada saat bencana. Dan lebih pada diri sendiri kita menata hati kita bahwa suami kita, anak-anak kita itu betul-betul milik Allah yang sangat mudah sekali untuk Allah ambil, sangat mudah sekali untuk Allah pisahkan. Jadi kita berusaha ya, mudah-mudahan at the end, kapanpun waktunya kita dan anggota keluarga kita mencapai kematiannya, mudah-mudahan itu adalah pada titik sebaik-baiknya amal. Next, terakhir. Suaranya itu teh tadi katanya hilang
hilang, tapi Oh gitu. kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Oh iya. Oh sorry. Oke, terus kemudian jangan merasa bahwa musibah itu jauh dan bukan untuk kita ya. Kadang-kadang kita ngerasa itu mah di mana? Dulu mah kita ngelihat misalnya, oh itu di Jepang, bukan di Indonesia. Terus deketin nih, udah di Aceh, itu mah bukan Jawa. Jangan merasa bahwa musibah itu jauh dan bukan untuk kita. Karena dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, janganlah kamu merasa aman dari azab Allah karena sesungguhnya azab Allah itu tidak menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi juga menimpa orang-orang beriman. Nah, makanya komunitas Bidadari Impian itu sebenarnya salah satu ikhtiar saya dan sahabat-sahabat saya dalam rangka mudah-mudahan kami menjadi salah satu asbab tertahannya azab Allah dalam daerah kami selama kita masih bisa memberikan peringatan. Makanya sini kita bangun untuk bisa saling memberikan nasihat, saling menguatkan, karena nanti akan ada masa hari di mana zikir itu hanya menjadi satu-satunya makanan kita di akhir zaman. Dan pada saat itu kita membutuhkan teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah, teman-teman yang mengingatkan kita untuk berzikir. Makanya kita jauhi lingkungan yang amat, ini salah tulisannya, yang rentan harusnya, yang rentan terkena azab. Ya, bahwa di dalam Al-Quran ya, musim azab itu diturunkan kepada orang-orang yang lalai, yang jahat, yang zalim, yang berdosa, yang tidak memperbaiki diri. Nah, kita coba hindari kita berdekatan dengan mereka, gitu ya. Kita buat circle orang-orang yang kemudian mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan di antara circle itu yang mungkin bisa menjadi besan kita, gitu ya, yang bisa kita membangun keluarga baru untuk anak-anak kita dari orang-orang yang kita tahu gitu ya bahwa di akhir zaman ini mereka berusaha untuk menyelamatkan diri, mengasingkan diri pada sesuatu yang apa namanya dari sesuatu keburukan yang amat sangat menjadi dominan di masa akhir zaman. Next selanjutnya. Oke. Nah, terhadap musibah apa yang harus kita lakukan? Pertama, ridho ya. Jadi itu pahalanya besar sekali. Allah tuh mencintai seseorang, Allah tuh kan kasih cobaan. Kalau dia ridho menerimanya, maka Allah juga ridho. Kalau kita murka, Allah juga murka. Kalau anak saya minta doa, misalnya mau ujian, terus saya suka bilang kayak gini, ya Allah saya ridho kepadanya, tolong ridhoilah dia. Karena ridho kita membuka keridhaan Allah gitu ya. Kalau saya ada keinginan terhadap anak gitu ya, saya berusaha untuk menjaga ridho. Walaupun semarah-marahnya kita sama anak, kita berusaha untuk menjaga ridho gitu ya. Karena kalau udah ridho kita terganggu, khawatirnya murka Allah pun hadir gitu ya. Ya kita berusaha ridho ya terhadap semua ketetapan Allah kepada kita. Yakin, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua adalah tawakal. Setelah kita terima, kita berikhtiar, kita berserah sepenuhnya kepada Allah, karena Allah berserah diri, bertawakal, Allah akan mencukupi kita. Berserah diri, Allah akan memberikan kekuatan. Di hadis yang lain, berserah diri, Allah akan memberikan kegembiraan. Kalau kita bertawakal, Allah akan mencukupkan. Allah sebaik-baiknya pemelihara. Jadi Allah tuh mendorong kita, memaksa kita, menyeret kita pada satu keadaan yang betul-betul membuat kita tuh benar-benar berserah, dan disinilah kita kemudian menggantungkan sepenuhnya pertolongan kepada pertolongan Allah. Next selanjutnya. Next. Udah jam segini. Oke. Oh ya, mohon terus pertolongan Allah ya. Karena banyaknya kisah-kisah di dalam sirah bahwa mentok-mentoknya keadaan, misalnya waktu Rasulullah itu menghadapi kesulitan, kemudian Allah menurunkan bala tentaranya dalam bentuk malaikat. Ini juga kejadian-kejadian di Gaza, banyak hal-hal yang di luar nalar manusia, karena Allah menurunkan bala bantuan ya di luar manusia. Nah, bukan hal yang tidak mungkin juga ketika kita melihat Sumatera, Aceh nampak seperti tidak tahu apa yang kemudian mulai dari mana gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita memposisikan diri sebagai penguasa, seberapa besar kebijakan-kebijakan atau dana yang kemudian diturunkan untuk menyelesaikan status bencana nasional itu bisa menyelesaikan persoalan, kecuali atas izin Allah. Kecuali ada kekuatan yang Allah berikan, kecuali ada kekuatan yang Allah izinkan gitu ya. Dan saya selalu bilang sama teman-teman
Kita nggak bisa fix everything, tapi kita bisa do something. Jadi kita juga nggak bisa jadi pahlawan untuk bencana itu dari semua lini, tapi lakukanlah sesuatu. Kalau ada satu posko yang bisa kamu support, lakukan. Kalau hanya bisa kemudian memberikan mungkin 5 kilogram atau sekantung beras, dan itu yang betul-betul hanya bisa kita lakukan gitu. Paling tidak ketika Allah kemudian bertanya, ya kita bisa menjawab bahwa kita sudah melakukan sesuatu untuk membantu meringankan saudara-saudara kita. Begitu juga hari ini, webinar ini kita tetap niatkan untuk Gaza, untuk Palestina, karena hari ini Indonesia tertuju perhatiannya pada bencana nasional, padahal saudara-saudara kita di Palestina juga tetap membutuhkan uluran tangan kita. Mereka juga ada dan tiada kita, tetap ya insya Allah kehidupan mereka tetap berjalan. Tapi bagaimana kita berusaha di hadapan Allah bisa menjawab gitu ya, berusaha untuk memperhatikan semuanya semaksimal yang kita bisa. Dan jangan lupa ketika kita menghadapi musibah, kita minta ganti sesuatu yang lebih baik. Ya nggak akan Allah itu mencabut sesuatu kecuali Allah itu menggantinya dengan yang lebih baik. Tidak akan Allah itu menahan sesuatu kecuali Allah mencarikan waktu terbaik untuk diturunkan apa yang kemudian kita inginkan. Ya, jadi tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kemudian berdoa, ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku, gantikan bagiku dengan sesuatu yang lebih baik. Kecuali Allah akan memberikan pahala dan menjadikan, dan dalam musibah itu Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik dari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Takutnya nggak bisa diskusi. Next. Ini sudah selesai. Oke, ini ikhtiar sunatullah ya. Tetap kita lakukan. Insya Allah Mbak Linda saya kembalikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dengan Allah memberkahi pertemuan ini dengan hidayah dan kekuatan serta pertolongan dari Allah. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan katsiran Teh Kiki untuk materinya. Mungkin teman-teman ada yang dalam proses penyampaiannya oleh Teh Kiki ada semacam apa ya, semacam sih ngomongnya ya percikan iya benar gitu kan. Nah mungkin ada yang mau disampaikan nih sama teman-teman, kira-kira menyampaikan kepada Teh Kiki secara langsung. Nah ada satu yang sudah send nih Teh Kiki, namanya Mbak Ai. Silakan Mbak Ai di open mic. Enggak? Mangga. Mbak Melinda, saya tuh nggak tahu nih di handphone kok nggak bisa ngelihat chat. Biasanya bisa ngelihat chat, ini beneran nggak bisa ngelihat partisipan, nggak bisa ngelihat chat. Saya tuh kayak kelok gitu. Jadi nanti tolong dibantu dibacakan saja ya. Siap. Ini Mbak Ai hand saya izin untuk open mic. Mbak Ai. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya dikasih kesempatan untuk bisa langsung komunikasi dengan Teteh. Alhamdulillah di ini semangat terus berharap gantung hanya kepada Allah. Walaupun ada beberapa negative thinking atau overthinking saya mengenai hal-hal yang saya pikirkan mungkin itu merupakan contoh, misalkan langsung aja ya Teh ya, punten. Tadi saya baca di grup itu kan Teteh bilang untuk persiapan sebelum bencana yang akan tsunami seperti kantong tas seperti itu. Ini maaf kalau saya salah, maaf. Saya terkadang berpikir apakah ini akan benar terjadi, lalu apakah memang harus kita persiapkan? Bukankah kalau misalkan kita mempersiapkan seperti itu berarti tandanya kita nggak percaya akan kita berharap kepada yang lain gitu, seperti kita sibuk mempersiapkan untuk apa yang mau dibawa atau persiapan seperti Teteh lakukan. Maaf ya Teh, punten ini pertanyaan pribadi saya yang kadang saya pikir ya. Jadi seperti apa gitu ya. Teh, maaf bukan berarti kita jadi kalau di dalam Al-Quran mungkin ada ayat ya, kita tuh disuruh menyiapkan kuda-kuda perang, mungkin Teteh pernah dengar ya. Jadi sunatullahnya itu tetap harus dikerjakan Teh. Yang tidak boleh adalah menggantungkan atau bertawakal kepada ikhtiar-ikhtiar itu. Jadi
apakah Rasulullah dalam peperangan tidak pernah membahas strategi dengan para sahabat? Kita lihat di dalam sirah banyak sekali yang menggambarkan Rasulullah meminta pendapat, ya termasuk misalnya ketika perang Khandaq ya, seorang sahabat bernama Salman bahkan menerima usulan suatu jenis strategi yang pada saat itu masih asing. Jadi ikhtiar itu tetap kemudian kita lakukan gitu ya. Jadi bahwa misalnya BMKG itu dengan ilmu tersendiri bisa kemudian memprediksi, itu juga sesuatu yang bisa kita terima gitu, walaupun terrealisasi atau tidak terrealisasi itu adalah kehendak Allah. Tetapi kita mendapatkan pahala insya Allah dari ikhtiar itu. Jadi kita kan nggak boleh menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Udahlah gue nggak usah ngapa-ngapain. Kalau gue selamat juga pasti nggak ngapa-ngapain juga selamat, nggak seperti itu gitu konsepnya gitu ya. Jadi makanya yang sakit juga tetap harus ikhtiar sehat, tetap harus ikhtiar berobat gitu. Cuma tidak kemudian mengagungkan atau merasa bahwa sumber kesembuhan itu ada di dokter anu, ada di obat anu, tidak gitu. Jadi itu sesuatu yang paralel antara keyakinan kita kepada Allah sebagai sumber dari solusi dengan ikhtiar yang kemudian kita jalani. Sama seperti kalau saya sering sekali memotivasi diri tentang ikhtiar itu, apakah kemudian Siti Hajar itu tetap diam ketika bayinya menangis dan tidak ada air? Lalu kemudian beliau berpikir, nanti juga kalau ada rezeki air, ya udah pasti diam juga datang air. Enggak. Beliau tetap berlari dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, bahkan sampai 7 kali. Bahkan diulang-ulang pada sesuatu yang pernah dia tahu itu gagal. Tapi dengan kesungguhan itu kemudian Allah menurunkan Zam-Zam, mengeluarkan Zam-Zam dari titik yang sudah Allah tentukan dari berapa ribu tahun sebelum Hajarnya ada di dalam tempat itu. Kemudian bahkan keluarnya dari sesuatu lintasan atau alur yang kalau ibu pernah ke umroh atau haji, itu kan pusat sumurnya itu bukan di jalur sa'i, bukan di antara Bukit Safa dan Marwah gitu. Jadi ibu harus meniatkan bahwa ikhtiar tadi misalnya tasiaga, bencana dan lain-lain itu pada ikhtiar sunatullah itu, karena dalam Al-Quran Allah di surat Al-Ra'd ayat 11 Allah berfirman Allah tuh nggak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mengubah diri sendiri. Jadi di situ banyak sebenarnya tafsir soal masalah arad itu, tapi salah satunya bisa kita petik bahwa emang harus ada upaya dari diri kita juga untuk membuat kita selamat, untuk membuat kita ini, walaupun ketika kita sudah berikhtiar kita akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang kemudian Allah gariskan. Contoh misalnya saya tadi di share di grup saya tuh beli gitu ya perahu karet gitu ya, karena ikhtiar dari sisi manusia. Kalau nanti misalnya harus evakuasi, saya kan punya balita yang kecil-kecil, saya masukin, jadi saya dorong, saya nggak harus gendong. Suami saya fokus pada misalnya tas yang mungkin lebih berat yang berisi keperluan untuk keluarga. Itu pun apakah kita kemudian yakin bahwa ketika bencana datang itu masih sempat kita ambil? Kita nggak tahu. Kalau kita misalnya lihat misalnya tsunami yang ada di Aceh pada saat itu kan hitungannya amat sangat cepat gitu loh. Tapi ada juga kemudian misalnya kalau kita lihat dari Aceh itu ada yang dia berproses gitu, sinar air itu naik itu berproses, dia coba dulu naik ke atas kasur, dia naik ke atas lantai 2 masih nggak bisa juga, dia coba ke atas atap gitu. Nah dari situ kita kemudian belajar, oh ya bahwa ada orang-orang yang kemudian amat sangat tidak bisa bertahan, ya sunatullahnya juga ya menuju kematiannya misalnya dengan kelaparan, maka ikhtiar-ikhtiar itu kita lakukan gitu ya. Itu juga bisa kita lihat dalam strategi-strategi perang Rasulullah. Misal di salah satu perang Rasulullah itu menempatkan pasukan di sumber-sumber air, sehingga itu kemudian menjadi salah satu titik kelemahan para musuh-musuhnya, karena sumber airnya kemudian dikuasai oleh pasukan-pasukan Rasulullah. Itu kan strategi gitu, itu ikhtiarnya. Nah, adapun menang kalah dan lain-lainnya itu sesuatu hal yang lain, kehendak Allah. Tapi bahwa kita disuruh diperintahkan untuk menyiapkan segala daya upaya untuk melakukan peperangan, kuda-kuda terbaik dan lain-lain, itu kan disuruh juga ya. Jadi mudah-mudahan Mbak nggak salah ini ya,
eh, Paham Teteh, makasih. Yang penting ya fokus nggak pada ikhtiar kita ya gitu betul. maksudnya Teh. Gak apa-apa, Apapun. ikhtiar, yang penting kita nggak merasa bahwa itu yang menyelamatkan kita. Iya. Karena sesungguhnya apalagi di akhir zaman, masa di mana kiamat-kiamat sugro itu berdatangan hadir, yang kemudian digambarkan sebagian bumi itu akan tenggelam, yang mungkin kalau kita lihat at the end, mungkin Allah alam, bumi itu mungkin pada ruang lingkup yang lebih kecil, karena cerita-cerita akhir zaman itu lebih banyak di bumi Syam, nggak tahu Indonesia itu pada saat itu di mana. Nah, jadi itu sesuatu yang menegangkan, mengerikan, yang kalau saya menyimpulkan hanya orang yang diselamatkan yang akan selamat gitu. Tapi apakah kemudian kita diem aja, udahlah gue mah takdirnya juga lah, ntar juga ikutan tenggelam? Ya enggak, karena Rasulullah juga bilang kalau masih ada biji, kalau besok itu kiamat dan kemudian masih ada biji yang bisa kita tanam, disuruh tanam. Artinya tuh kita tuh usaha dulu gitu loh, walaupun kita udah tahu besok atau di depan mata kita itu udah bakal apa namanya, sepertinya amat kematian itu dekat, apalagi kiamat itu dekat, disuruh nanam gitu. Jadi ibu ya ikhtiar, lari ya lari, selamatkan ya selamatkan gitu, berusaha dulu. Ya, karena nanti juga akan ada pada titik akhir perjuangan kita, titik akhir ikhtiar kita, antara kemudian Allah kemudian mencabut nyawa kita, atau Allah kemudian menyelamatkan dengan cara yang tidak menjadi daya upaya kita. Itu ya Mbak ya, tetap semangat, jangan juga kemudian jadi khawatir. Kita sih sebenarnya mengalir aja, Allah udah menentukan kok siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Kita itu akan meninggal dalam keadaan apa, dan Allah juga nggak akan mencabut nyawa kita sebelum rezeki kita itu diaturkan semuanya. Ada seseorang, saya pernah membaca di salah satu buku tentang kisah tabiin ya. Jadi ada seseorang yang kemudian diselamatkan dari suatu kematian, kemudian dia minum susu, kemudian celaka lagi, dan kemudian yang kedua inilah dia meninggal. Artinya Allah menahan kematian ya hanya untuk segelas susu yang mungkin sudah tertakar sebagai rezeki. Gitu ya Mbak ya. Jadi keep moving forward aja sih kalau menurut saya, santai. Kalau saya sih lebih fokus sekarang gimana caranya mengejar ya kualitas diri yang lebih baik aja, mengejar kematian terbaik sebanyak-banyaknya amal, karena saya tahu bahwa yang udah kita lakuin aja belum tentu diterima. Jadi ya udah lakuin aja terus, karena nggak tahu di amalan mana kemudian Allah memberatkan timbangan yaumul mizan kita gitu ya. Bisa jadi hal-hal yang nampak besar, wah misalnya kita nyumbang ke sana berapa miliar, belum tentu itu sesuatu yang kemudian memberatkan. Tapi udahlah gue jadi nggak kayak gitulah, ya nggak gitu. Udah pokoknya kalau kamu mampu lakukan semaksimal yang kamu masukkan, yang bisa dilakukan lakukan. Tapi nggak tahu ya atas keikhlasan di amalan mana kemudian Allah itu ridho memasukkan kita ke dalam jannahnya. Masya Ya, Allah. mudah-mudahan bisa dipahami. Siap, Teh. Terima kasih, Teh. Masya Allah. Terima kasih, Teh. Terima kasih Mbak Ai udah bertanya kepada Teh Kiki. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau mau disudahi? Teh Kiki? Bebas, kalau ada yang mau bertanya saya masih bisa sekitar 15 menitan lagi. Oh iya, Mangga. Apakah ada yang ingin bertanya lagi perihal materi dari Teh Kiki, atau ada yang di luar materi tapi masih relate juga nggak apa-apa? Silakan. Innalillahi